Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah perbandingan politik. Baik, melanjutkan di pertemuan sebelumnya yang saya munculkan di YouTube juga tentang bagaimana perbandingan politik lama itu memiliki banyak kelemahan-kelemahan yang di era sekarang itu dicoba dihindari oleh perbandingan politik baru. Nah, kemarin kita ada beberapa kelemahan perbandingan politik lama. Ya, kita bahas tentang historical juga. Nah, ya, kita sudah membahas, kita review sebentar, kita sudah membahas tentang bahwa perbandingan politik itu kan adalah kemudian muncul sebagai bentuk perkembangan perkembangan lebih lanjut ya dari comparative government. Ada perbedaan di masing-masing perbandingan. Kemarin sudah saya singgung juga ya tentang eh, bagaimana perbandingan pemerintahan itu sebetulnya sering lebih berat, tentang lebih lebih fokus tentang perbandingan tentang negara-negara atau tentang negara bangsa yang ada di Eropa, dan dia punya ketertarikan khusus terhadap lembaga-lembaga formalnya. Berikut fungsi-fungsinya, membicarakan tentang apa eksekutif, legislatif, yudikatif, eh, serta pelengkap-pelengkap yang lain, partai politik, kelompok kepentingan. Jadi tiba pada kesimpulan bahwa perbandingan pemerintahan itu kan yang ciri khasnya adalah selalu berkaitan dengan upaya untuk membandingkan lembaga-lembaga politik formal di antara negara satu dengan negara lain atau di sekumpulan negara. Nah, kalau untuk perbandingan politik gitu kan, yang jadi fokus perhatiannya itu adalah kehidupan politik pada umumnya, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga politik dan fungsi-fungsinya. Bahkan yang menjadi perhatian dari studi perbandingan politik itu tidak hanya kegiatan politik yang berkaitan dengan pemerintahan yang berlevel nasional. Nah, kemarin kan itu kita sudah singgung juga. Fokus seperti kepada kegiatan politik di tingkat komunitas, asosiasi, itu juga termasuk dari perhatian studi perbandingan politik. Itu mungkin pembeda mendasarnya ya, dia lebih detail. Nah, jadi jika dibandingkan, dia bukan cuma formal di tingkat nasional, tapi juga di tingkat subnasional, di bawah nasional. Nah, menguatnya fokus perbandingan politik seperti itu dan munculnya kecenderungan untuk mengubah studi perbandingan pemerintahan jadi studi politik, perbandingan politik itu tidak lepas ada perkembangan yang muncul di 1960-an gitu kan. Pada saat itu muncul teori-teori alternatif yang baru. eh, Tokoh-tokoh yang munculnya kita akan bertemu seperti Gabriel Almond, Graham Powell. Itu misalnya mereka berdua memunculkan apa yang disebut dengan kebutuhan terhadap intellectual revolution. Apa intinya sih intellectual revolution ini adalah kritik dari Almond dan Powell, bahwa katanya perbandingan pemerintahan dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan karena memiliki sejumlah karakteristik yang lemah. Karakteristik itu yang enam kemarin kita sudah coba bahas secara singkat. Ya, kemarin 6 itu adalah konfiguratif deskriptif, ya, tentang bagaimana perbandingan politik lama itu terlalu banyak memberi deskripsi yang detail mengenai sistem politik tertentu, ya, atau bagian-bagian dari sistemnya. Sehingga lebih fokus kepada konfigurasi pemerintahannya dibandingkan dengan kehidupan politiknya secara umum. Terus ada formal legalism yang kedua, ya, deskripsi. Selain menekankan pada deskripsi kan kelemahannya juga dipandang kok yang dipelajari cuma institusi-institusi formal saja gitu, terbatas pada pemerintahan. Yang kita singgung kemarin itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita berkutat pada parlemen, kabinet, birokrasi, lembaga peradilan saja.
Itu dianggap oleh Almond sebagai kelemahan. Dan yang ketiga ada parochialism, ya, karena yang lama ini menurut Almond ini katanya eh, fokusnya cuma mempelajari negara-negara lama saja. Padahal pada perkembangannya kan negara-negara baru juga mulai bermunculan pada saat itu. Negara-negara lama itu negara-negara yang ada di Eropa. Kebanyakan. Apa yang terjadi di Eropa kan pada saat itu belum tentu bisa eh, apa belum tentu terjadi di negara-negara baru yang baru muncul itu juga gitu kan. Sehingga itu dianggap sebagai salah satu kelemahan dari perbandingan politik lama. Yang selanjutnya ada konservatisme, ya, terlalu banyak memberi penekanan pada sesuatu yang sudah status quo, statusnya itu sudah permanen, tidak berubah. Cenderung tidak mempelajari tentang perubahan-perubahan kecil yang menjadi landasan bagi perubahan-perubahan besar selanjutnya sebetulnya. Ya, tidak membuka ruang untuk mempelajari hal-hal yang berevolusi. Kalau itu masih ditetapkan, misalnya sampai sekarang, apa yang terjadi di Indonesia saja mungkin agak membingungkan gitu. Bagaimana satu negara berubah dari eh, sentralisasi menjadi desentralisasi, atau tarik lagi ke sini misalnya, atau perubahan seperti beberapa negara di Timur Tengah yang kemudian tiba-tiba entah dari mana datangnya bermunculan banyak revolusi-revolusi politik di situ, kemudian dikenal oleh dunia sebagai Arab Spring, di mana pemerintahan-pemerintahan monarki, pemerintahan-pemerintahan diktator kemudian digantikan oleh eh, rezim-rezim baru yang katanya sih demokratis. Yang kelima, kelemahannya kemarin itu adalah non theoretical emphasis. Eh, apa ya? Dianggap menurut si menurut Almond itu bahwa perbandingan politik lama ini lebih memberi penekanan pada teori-teori normatif, teori-teori normatif, ya. Teori-teori normatif itu adalah konsep-konsep teoritis yang dirumuskan secara rapid dan terorganisir. Ya, generalisasi isinya, eh, apa yang banyak muncul fakta-fakta politik empiris, fenomena-fenomena baru itu belum bisa dikejar gitu, belum bisa dikembangkan, jadi terlalu kaku gitu, tidak membuka ruang untuk munculnya teori-teori baru yang disebabkan oleh kemunculan fenomena baru pada saat itu. Nah, masuk dari kelemahan-kelemahan itu, kemudian apa dianggap bahwa perbandingan politik kemudian membutuhkan perubahan-perubahan yang harus terjadi. Nah, sebab utamanya kan ada beberapa hal, cuman paling utama sih adalah selesainya Perang Dunia itu kan membuat si perbandingan politik ini harus melakukan berbagai perubahan, ya, terkait dengan 6 kelemahan-kelemahan yang dimunculkan sebelumnya tadi. Nah, ada empat ini muncul dari Almond juga sama Powell, gitu kan. Dia Gabriel Almond dan Brigham Powell. Dia melihat ada hal-hal yang harus dilakukan, dirangkum menjadi 4 poin. Pertama, Almond menganggap studi ini harus memiliki cakupan yang lebih komprehensif. The search for more comprehensive scope. Nah, langkahnya seperti apa gitu kan? Langkahnya ini di satu sisi dimaksudkan sebagai upaya untuk keluar dari studi perbandingan politik lama yang tadi ada bercorak parokial dan etnosentrik. Jadi cuman berkutat di wilayah Eropa saja menjadi lebih mengglobal gitu. Nah, upaya untuk memperbesar cakupan ini kan harus dibarengi dengan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap negara-negara lain di wilayah Eropa, ya, itu juga harus lebih serius di Eropa, tapi juga harus dibarengi dengan perhatian lebih serius kepada negara-negara yang baru muncul di kawasan Asia dan Afrika.
termasuk kita pada saat itu. Ya. Nah, di samping itu perluasan cakupan itu juga harus juga bisa menambah jumlah-jumlah jumlah negara-negara yang dibandingkan, sehingga si perbandingan politik ini bisa lebih apa ya, bisa lebih ya memperlihatkan adanya perbandingan. Itu dianggap seperti itu. Yang kedua, melakukan studi yang lebih empiris dan mencerminkan realitas. The search for realism. Nah, dia agak berbeda dengan langkah yang pertama yang hendak keluar dari parokialisme dan etnosentrisme tadi. Ya, langkah yang kedua ini kan lebih dimaksudkan untuk keluar dari studi-studi yang bercorak legal formal, ya, yang studi-studi yang hanya membatasi diri hanya mempelajari misalnya lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif saja. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya kan itu yang terjadi ya. Studi-studi perbandingan itu lebih terkonsentrasi pada lembaga-lembaga pemerintahan, geologi gitu kan, hukum, ruang lingkup gitu kan, dan lainnya. Nah, studi-studi yang baru ini harus lebih luas dari itu gitu. Misalnya studi-studi ini harus mencakup semua struktur politik dan proses proses politik gitu, serta proses pembuatan keputusan. Ya, hal ini tercermin dari munculnya minat yang cukup besar di dalam melakukan studi mengenai proses-proses yang ada di dalam pemerintahan, parpol, terus perilaku pemilih, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan perilaku-perilaku politik yang lainnya. Nah, studi baru ini harus bisa apa ya, harus bisa ditangkap oleh perbandingan politik gitu loh. Harus apa, bisa menangkap dinamika perubahan-perubahan yang sedang berlangsung gitu, yang sedang terjadi itu harus bisa dilihat ya, yang seperti berkaitan dengan perubahan-perubahan gesekan dalam kelas-kelas sosial yang muncul. Nah, pasca perang dunia selain tatanan berubah, ya kelas-kelas sosial baru juga banyak yang muncul, budaya politik baru juga banyak muncul. Perubahan-perubahan sosial ekonomi juga sebelumnya tidak pernah terjadi, baru kali itu gitu, misalnya ada muncul baru. Dianggap harus harus ya sudah, apa yang sebenarnya ada di lapangan gitu kan harus bisa ditangkap oleh perbandingan politik gitu, seperti itu. The search for realism. Nah, yang ketiga itu gaya perbandingan politik baru ini apa ditandai dengan harus adanya upaya untuk mencari ketepatan di dalam melakukan penelitian dan analisis, the search for precision. Langkah kedua ini kan jadi naik gitu kan setelah bisa muncul perubahan-perubahan baru dalam metodologi di dalam ilmu politik, search for precision. Itu yang baru masuk unsur-unsur keilmuan misalnya kan yang bergabung masuk ke dalam ilmu politik itu kan ada psikologi, ilmu ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Nah, masuknya unsur-unsur baru itu kemudian kan menambah munculnya perspektif-perspektif baru di dalam studi perbandingan politik, dan itu harus dimunculkan, itu harus diperlihatkan memang bahwa sosiologi, ekonomi, antropologi itu mempengaruhi, ya harus diakui gitu. Dan hal ini secara nggak langsung dia juga berdampak kepada alat-alat metodologis yang lain. Misalnya gini, agar bisa presisi gitu kan di dalam sebuah studi itu lebih apa, biar lebih memadai, biar memiliki daya ketepatan yang lebih baik, maka studi-studi perilaku politik itu menggunakan model-model di dalam statistik. Dengan kata lain, studi-studi perbandingan politik baru tidak apa ya, perbandingan politik baru ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan realitas, tapi juga menjelaskan realitas itu gitu kan, melalui perhitungan-perhitungan kuantitatif. Jadi dulu memang deskriptif abis gitu. Metode pasti kualitatif. Studi, studi politik seperti itu, bukan cuma perbandingan politik. Namun itu dikritisi dan hasilnya seperti sekarang. Nah, yang keempat itu harus adanya upaya untuk menciptakan keteraturan intelektual. The search for intellectual order. Nah, langkah baru di dalam studi perbandingan politik itu kemudian tidak hanya selalu berkaitan dengan cakupan studi,
ya, atau alat-alat untuk melakukan studi itu, tapi juga berkaitan dengan konsep-konsep dasar yang dipakai. Nah, dulu sebelumnya studi-studi perbandingan politik ini kan lebih terkonsentrasi pada konsep-konsep tertentu saja, ya, fokus kepada konsep seperti konsep negara, konstitusi, representasi gitu kan, representasi gitu kan, hak, kewajiban warga negara dan sebagainya. Nah, masuknya studi-studi lain di langkah ketiga tadi ya, itu ke dalam wilayah perbandingan politik itu kan membuka membuka gerbang kemungkinan gitu untuk kemudian bisa digunakannya konsep-konsep lain seperti tadi budaya politik, politik dan sosialisasi politik untuk bisa dipakai untuk yang ada dan baru terjadi ketika pasca Perang Dunia Kedua pada saat itu ya. Nah, jadi dia harus apa bisa menjawab tantangan zaman lah, singkatnya mungkin seperti itu. Nah, dari keempat langkah-langkah yang dilakukan Almond dan Powell itu kemudian menciptakan apa ya hasil luaran yang kemudian sekarang menjadi pakemnya perbandingan politik, misalnya ciri-ciri khasnya gitu yang muncul. Nah, kita bisa lihat dari apa cakupan wilayah studi perbandingannya apa cakupan studi perbandingan politiknya. Kalau kata Liphart, Aaron Liphart, bahwasanya perbandingan politik itu adalah satu-satunya sub bidang di dalam ilmu politik yang mengandung unsur metodologi di dalamnya. Ini berkat kritik yang keberapa kalian bisa lihat lagi. Gitu kan. Ada yang memang mengkritisi tentang teori konsep baru yang boleh masuk, gitu kan, menggabungkan apa tidak cuma membatasi diri di kualitatif, tapi perbandingan politik itu ya boleh juga gitu, sangat menyarankan untuk masuknya kuantitatif sebagai metode. Ya. Nah, perbandingan politik juga itu kalau sebagai area studi, dia studi yang membicarakan tentang negara, ya, atau berbagai negara. Bisa satu, bisa banyak. Kok bisa Pak memperbandingkan satu? Karena dengan gaya studi perbandingan politik yang baru ini, di dalam negara pun kita bisa membandingkan banyak hal sebetulnya. Berbagai negara sudah jelas sistem dan tidak terkotakkan dalam parokialisme atau etnosentris yang dulu karena ilmu tentang perbandingan politik ini munculnya dari Eropa kemudian kiblatnya harus ke sana. Perbandingan politik yang baru tidak selalu seperti itu. Kemudian selanjutnya yang muncul lagi adalah apa kategori ya, kategori studi perbandingan politik itu. Dia yang bisa dimasukkan dalam perbandingan yang bisa dianggap sebagai ya ini adalah misalnya penelitian yang bisa masuk ke dalam studi perbandingan politik itu adalah satu studi satu negara single country ya, yang dijelaskan di dalam perspektif perbandingan seperti apa bisa macam-macam. Sebenarnya di ilmu politik misalnya di beberapa mata kuliah pun udah sering dilakukan. Yang paling sering misalnya membandingkan bagaimana rezim ya atau penguasa yang orde lama, orde baru, gitu kan reformasi. Nah itu diaplikasikan di berbagai macam hal. Itu apakah bisa masuk studi perbandingan? Bisa, gitu kan? Bisa. Metodologi pembandingan seperti itu. Nah kemudian juga selanjutnya studi-studi pada proses-proses dan lembaga-lembaga di sejumlah negara. Dan di era sekarang hal ini tidak bisa tidak bisa dihindari ya, bagian dari globalisasi juga. Ketika kita membicarakan kebijakan A, kebijakan B di dalam perhatikan pasti selalu ada yang sedang berjalan serupa juga di luar sana, gitu, di luar negara kita. Misalnya kebijakan-kebijakan level global yang mempengaruhi politik secara umum di level nasional kan bisa kita lihat. Dulu ada namanya misalnya contoh saja. Misalnya ada Millennium Development Goals, MDGs, MDG, MDGs. Nah, sekarang kemudian berganti rezim internasional itu sekarang ada yang namanya Sustainable Development Goals, SDG gitu kan, SDGs.
di mana kemudian diterjemahkan oleh banyak negara sebagai apa root akar dari kebijakan-kebijakan yang tercipta. Macam-macam lah itu, pengurangan kemiskinan, isinya sih sama-sama saja, tapi maksudnya ada sistem lain yang keluar bukan dari negara gitu kan, tapi lembaga-lembaga tertentu ya di sejumlah negara gitu kan, yang kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu ada yang masuk dalam kategori perbandingan politik, itu ada studi-studi yang berkaitan dengan tipologi mengenai sejumlah negara. Untuk yang ketiga ini Gabriel Almond kemudian ya dia memunculkan bahwa apa kedatangan berbagai disiplin ilmu lain ke dalam ilmu politik kemudian memberikan pengaruh-pengaruh tertentu di beberapa hal. Nah, Almond sendiri kemudian melihat dia memunculkan, nanti kita kita ketemu dengan teori perbandingan politik di mana pada dasarnya Almond memunculkan eh, ilmu sosiologi dan antropologi kemudian sebetulnya sudah menyediakan perbandingan sistematis terkait dengan tipologi tipologi sistem politik yang ada di setiap negara yang kemudian dia jadikan sebagai landasan nanti munculnya teori perbandingan politik. Nanti kita akan sampai ke sana ya, kita akan bahas. Nah, dia membuat pengelompokan negara-negara gitu kan di luar Eropa sebagai apa ya? Ya bentuk kritik, bentuk nyata kritiknya terhadap parokialisme dan etnosentris yang selama ini terjadi di ranah ilmu politik gitu loh, kalau membicarakan tentang negara selalu ke Eropa. Nah, dia membuat membuat itu membuat dan by the way Almond ini orang Amerika, kelahiran Illinois gitu kan, Amerika, yang kemudian dia membuat semacam tipologi negara-negara di luar Eropa. Dapat dan pemikirannya banyak kita pakai sebetulnya dalam ilmu politik ya, bukan cuma tentang perbandingan politiknya saja, tapi di hal-hal lain terkait ilmu politik. Yang paling dekat dengan perbandingan politik itu dia bikin misalnya sistem politik, perbandingan sistem politik berdasarkan ciri khususnya, tipologi sistem politik lah, tipologi negara berdasarkan sistem politik yang ada di negara-negara kumpulan negara-negara tersebut. Ada dia bikin apa katanya sistem politik Anglo-Amerika gitu. Terus dia bikin ada negara-negara yang sistem politiknya itu ngikut Anglo-Amerika. Ada negara-negara yang sistem politiknya itu ikut pre-industrial ya, atau istilahnya partially industrial state, identik dengan sistem politik secara campuran kultural. Jadi ada ya Inggris lah modelnya seperti itu, tapi dia ngelihat lebih unpredictable gitu sebetulnya. Kalau kalau Inggris itu sangat mapan ya, agak susah membayangkan ada kudeta kekuasaan misalnya menjungkalkan Ratu Elizabeth di Inggris. Tapi kalau di negara-negara lain yang ada raja, negara-negara baru ya pasca perang dunia yang ada rajanya terus ada pemerintah perdana menterinya, itu banyak juga bermunculannya. Terus ada dia bikin sistem politik totaliter gitu kan, sistem politik negara-negara kontinental Eropa di mana bukan cuman bukan cuman negara-negara yang ada di Eropa saja yang ternyata yang memakai sistem politik yang ada di Eropa. Negara-negara lain yang baru juga ada yang memakai. Ya, Almond menyediakan pengetahuan baru lah tipologi sistem politik negara-negara ya secara umum. Nah, digunakan bisa dipakai untuk generalisasi, bisa digunakan untuk prediksi, untuk mempelajari kecenderungan, kemiripan yang barangkali dimiliki oleh negara-negara lain di luar Eropa. Tapi ya tetap pragmatis ya, maksudnya eh, tetap saja banyak mengandung generalisasinya meskipun Almond sendiri adalah salah satu yang ya tokoh politik yang secara keilmuan mendedikasikan agar ilmu politik itu ada aliran barunya. Tapi ciri khasnya adalah kalau untuk Almond ya perbandingan politik baru yang dia lakukan itu
Ya, Gabriel Almond itu menyediakan berbagai pendapat Gabriel Almond itu menyediakan berbagai pendekatan untuk bisa kita memahami kecenderungan, memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang terakhir itu yang keempat dan kelima lah, itu eh, yang masuk kategori studi perbandingan politik yang baru itu adalah ya studi-studi politik yang menggunakan analisis statistik ya mengenai kawasan tertentu dan studi-studi yang menggunakan analisis statistik di kawasan global. Nah, kedua hal itu kemudian dikenal sebagai comparison money country untuk yang global ya, membandingkan banyak negara. Nah, kemudian yang kedua itu yang pertama tadi dikenal sebagai comparison few country gitu kan, membandingkan beberapa negara dalam satu kawasan. Nah, adanya metode penelitian perbandingan yang dilakukan dengan metode kuantitatif seperti ini kan tetap tetap saja ada keuntungannya, ada juga apa ya minornya ada lah, minusnya masih ada. Nah, baik, jadi studi perbandingan politik yang baru, kemudian ini itu tadi lima itulah yang kemudian masuk yang dan dianggap sebagai studi perbandingan politik yang sekarang kita akan pelajari begitu yang akan kita nanti simulasinya mungkin akan menggunakan tugas bagaimana membuat satu bentuk perbandingan politik yang baik dan benar. Sekarang mungkin jauh lebih mudah karena ada internet ya, ada teknologi internet daripada di era zaman dahulu. Dimana kalau orang mau bikin perbandingan secara teknis dia akan kesulitan karena sangat memakan waktu dan biaya. Kalau sekarang itu kan apa akademisi pun seperti kita kita juga bisa melakukan itu. Nah, tapi apakah itu nanti masuk ke dalam kategori perbandingan politik? Nah, kita coba di pertemuan selanjutnya. Baik, seperti itu dulu dari saya menjelaskan tentang yang apa, kategori studi perbandingan politik untuk kelas kali ini. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Eh, Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.